Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti dari kelas 8B MTS Liudil Albab. Saya akan menjelaskan pelajaran IPA, materi IPA bab 9, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Selama masih hidup, manusia itu memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh melalui proses zat-zat makanan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Proses oksidasi tersebut memerlukan oksigen. Nah, manusia itu untuk mendapat oksigen, manusia itu harus bernapas. Nah, konsep sistem pernapasan manusia itu mempelajari alat pernapasan, sistem pernapasan, jenis pernapasan, dan kelainan atau penyakit pernapasan. Yang pertama, alat pernapasan itu terdiri atas hidung, trakea, bronkus dan bronkiolus. Ingat ya, bronkus dan bronkiolus itu berbeda. Beda arti, beda makna, beda kata, dan beda juga fungsinya. Bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang kedua, itu adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Jenis pernapasan. Jenis pernapasan itu juga terdiri atas dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kelainan atau penyakit pernapasan itu contohnya TBC, pneumonia, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, itu contoh kelainan atau penyakit pernapasan. A. Organ pada sistem pernapasan manusia. Organ-organ apakah yang menyusun sistem pernapasan? Jika ingin tahu, mari lihat video saya sampai selesai. Organ pernapasan yang pertama itu adalah hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara atau yang disebut dengan oksigen. Itu tempat masuknya udara ke dalam hidung, lalu di dalam hidung akan disalurkan sampai ke saluran pernapasan dan ke paru-paru. Jadi udara itu sebelum masuk ke saluran pernapasan dan ke paru-paru itu, udara itu terlebih dahulu masuk ke dalam hidung. Nah, di dalam hidung itu terdapat rambut hidung yang dia itu memiliki fungsinya itu untuk menyaring udara agar udara yang masuk itu kan yang tadinya kotor. Nah, setelah masuk ke dalam hidung, udara itu disaring oleh rambut hidung. Nah, jadinya udara itu menjadi bersih. Dan di dalam hidung juga terdapat lendir. Di dalam hidung itu terdapat lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Jadi udara itu masuk ke dalam sampai ke paru-paru itu sudah diatur oleh lendir yang terdapat di dalam hidung. Organ pernapasan yang kedua yaitu saluran pernapasan. Saluran pernapasan meliputi, yang tadi itu ya, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Ingat, bronkus dan bronkiolus itu beda. Fungsi saluran pernapasan adalah mengalirkan udara pernapasan yang masuk melalui hidung dialirkan oleh saluran pernapasan ke dalam paru-paru. Jadi fungsinya itu sebagai penyalur udara. Jadi udara masuk ke dalam hidung, lalu dari hidung itu disalurkan ke dalam saluran pernapasan. Nah, dari saluran pernapasan itu udara masuk ke dalam paru-paru. Organ pernapasan yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Jadi paru-paru itu terbagi dua ya. Paru-paru itu kan ada sebelah kiri. Ada di sebelah kiri nih, di sini. Paru-paru juga terbagi menjadi dua belah. Nah, ada bagian kanannya dan ada bagian kirinya. Bagian kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan bagian kiri hanya terdiri 2 lobus. Paru-paru memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Alveolus itu merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida saat bernapas. Nah, jadi kan udara itu masuk atau oksigen itu masuk melalui hidung, lalu ke saluran pernapasan, lalu datang ke paru-paru. Dari paru-paru itu udara dikeluarkan lagi. Dikeluarkannya melalui yang tadi itu alveolus. Alveolus itu tempat mengeluarkan karbon dioksida atau udara yang dikeluarkan ya. Udara yang dikeluarkan itu melalui alveolus itu disebutnya karbon dioksida. Nah, dari paru-paru itu yaitu dari alveolus itu udara naik lagi. Nah, dikeluarkan lagi melalui hidung. Jadi udara yang masuk juga dikeluarkan lagi. Kan tadinya masuk ke dalam hidung itu oksigen, lalu sampai datang ke paru-paru, dari paru-paru
pasti inginkan paru-paru kita itu sehat. Nah, agar paru-paru kita sehat, saya akan memberikan cara-caranya nih. Yang pertama, olahraga secara teratur. Contohnya kita melakukan senam, atau pagi-pagi kita juga nggak apa-apa lari pagi biasa gitu ya, kalau pagi-pagi atau subuh-subuh itu. Yang kedua, membuka jendela rumah setiap hari agar udara di dalam rumah itu berganti dengan udara yang di luar rumah. Yang ketiga, menghirup udara segar di taman, hutan, atau tempat lainnya yang mengandung banyak tanaman. Yang keempat, banyak menanam pohon di halaman sekitar. Yang kelima, jangan terlalu lama berada di ruangan yang mengandung banyak bahan-bahan kimia. Dan yang keenam, jangan merokok. Nah, itu cara-cara yang mudah ya untuk kita menjaga paru-paru kita agar tetap sehat. Selanjutnya B, mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini bisa juga disebut fase pernapasan. Bernapas itu meliputi 2 fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang disebut dengan inspirasi itu adalah proses menghirup udara. Proses menghirup udara, jadi yang tadi itu ya, oksigen atau udara masuk ke dalam hidung, lalu ke saluran pernapasan, lalu datang ke paru-paru. Nah, itu yang disebut fase inspirasi. Nah, yang seperti itu ya, fase inspirasi. Dan fase ekspirasi itu adalah kebalikannya. Kan tadi setelah masuk ya datang ke paru-paru, itu dikeluarkan lagi. Nah, itu disebut dengan fase ekspirasi atau mengeluarkan udara. Jadi udara yang sudah masuk ke dalam paru-paru itu dikeluarkan lagi, itu yang disebut dengan fase ekspirasi. Nah, selanjutnya itu adalah jenis pernapasan. Jenis pernapasan itu terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Selanjutnya, mekanisme pertukaran oksigen dan